Oke, kita lanjut. Yang kemarin bunyi pada alat musik, ya kan? Nah, pada bunyi alat musik ada kita pelajari yang semalam namanya resonansi. Siapa masih ingat apa itu resonansi? Resonansi adalah apa? Peristiwa resonansi. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh bergetarnya benda lain. Iya, ikut bergetarnya suatu benda. Coba Jefoniko, dalam gitar ini yang mana pertama kali bergetar dia? Senar gitar. Senar gitar. Lalu apa yang ikut bergetar? Saddle atau bridge. Saddle atau bridge? Bukan. Jadi getarannya itu akan menuju badan gitar. Di dalam ini dia beresonansi. Itu maksudnya. Di dalam badan gitar. Di ruangan ini udaranya beresonansi, ya. Getarannya itu pertama masuk ke saddle atau bridge. Nah, setelah itu dia masuk ke dalam badan gitar. Di dalam badan gitar ini dia beresonansi, ikut bergetar karena bergetarnya benda lain. Oke? Fungsinya apa? Yaitu memperkuat bunyi asli suatu benda. Oke, bisa ya? Itu yang udah kita pelajari. Yang ketiga kemarin. Ini kenapa dua? Terompet. Nah, terompet juga sama, ya. Terompet itu, nah saat kamu tiup, di dalam badannya ini akan beresonansi. Tuh, bunyi terompet berasal dari aliran udara yang menggetarkan ruang tabung terompet. Mana ruang tabungnya? Ini semua ruang tabungnya, ya. Jadi tuts-tutsnya ini, tombol-tombolnya ini ditekan bergantian supaya menghasilkan bunyi yang indah. Oke, pengaturan nadanya di sini. Nah, di dalam badannya akan beresonansi juga, sehingga dihasilkan bunyi yang lebih kuat atau lebih nyaring. Nah, contoh dari trompet, alat musik tiup maksudnya, ya, ada trombon, ada trompet, ada tuba, ada saxophone, ada French horn. Nah, ini sama semua. Kalau ditiup, di dalam badannya akan beresonansi, sehingga suaranya menjadi lebih kuat, lebih nyaring didengar, ya. Ini yang kemarin. Kita lanjut ke indera pendengaran. Indera pendengaran ada di halaman 100. Oke, semua lihat bukunya. Apa indera pendengaran kita? Telinga, ya. Iya, indera pendengaran kita adalah telinga. Nih, dua, kanan dan kiri. Sama itu, telinga kanan, telinga kiri. Nah, kira-kira beginilah dia indera kita. Kalau dilihat lebih dalam, ya, kan yang kita bisa lihat hanya telinga luarnya saja, hanya daun telinganya. Kira-kira bagian dalamnya seperti ini. Oke. Coba baca yang indera pendengaran halaman 100 si Jensen. Ayo Jensen. Halaman 100 yang di buku. Bagian-bagian telinga nomor 1. Kita mendengar dengan telinga, bunyi dari sumber akan melambat melalui benda padat, cair atau gas, hingga ke teliti kita. Bagian telinga kita dikelompokkan menjadi 3, yaitu telinga ocular, telinga tengah, dan getaran dalam. Ya, telinga bagian dalam. Thank you. Bagian-bagian telinga, kita mendengar pakai telinga, ya kan? Organ pendengaran kita adalah telinga. Bunyi dari sumber bunyi yang tadi udah kita pelajari sebelumnya. Bunyi dari sumber bunyi yaitu benda yang bergetar akan merambat melalui apa saja mediumnya? Ada padat, ada cair atau gas.
Jadi bunyi itu hanya bisa merambat melalui tiga ini. Padat, cair, dan gas. Benda lunak tidak bisa, ya kan? Benda lunak tidak bisa. Yang bisa adalah benda padat, benda cair, dan benda gas. Sampailah dia ke telinga kita. Getarannya itu sampai ke telinga kita. Kalau misalnya saat ini, nah, jadi kalau Miss bicara, jadi suaranya itu getarannya akan merambat melalui udara atau gas. Bagian telinga kita itu dikelompokkan menjadi 3. Ada telinga bagian luar, ada telinga bagian dalam, dan telinga bagian tengah. Nih, kira-kira telinga bagian luar yang kelihatan, yang nih, yang bisa kita pegang, ya. Telinga bagian luar, telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah, nih, dan telinga bagian dalam. Oke. Gambar lebih lengkapnya. Ini dia. Yuk, lihat bukunya halaman 100. Di sana sudah lengkap. Telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Oke. Yang pertama. Lihat yang pertama. Paling luar. Yang bisa disentuh adalah daun telinga. Nih, yang pertama. Yang kedua, masuk ke telinga. Liang telinga namanya ya. Seperti saluran ini disebut liang telinga. Nih, salurannya. Jadi, bagian kedua adalah liang telinga. Miss, ya. Yang kuning-kuning ini apa ini? Yang kuning-kuning Ini kuning-kuning. Ya, itu semua kuning-kuning itu apa itu? Itu lemak-lemak kita lah. Hah? Daging, lemak. Oh. Ya. Lalu yang ketiga, masuk ke telinga bagian tengah. Nah, telinga bagian luar hanya bagian sampai sini saja. Hanya sampai si liang telinga. Nih, ini garisnya, ya. Daun telinga dan juga liang telinga, itu telinga bagian luar. Lalu masuk ke telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah itu adalah yang tulang-tulang ini. Tulang-tulang pendengaran. Ada tulang landasan, ada tulang martil, ya. Nih, ada tulang-tulang. Itu termasuk telinga bagian tengah, ada tulang sangurti. Dan juga gendang telinga. Nih, gendang telinga. Ya. Jadi yang ketiga adalah gendang telinga, lanjut yang keempat bagian tulang-tulangnya. Nih, nomor 4. Ya. Itu masuk ke telinga bagian tengah. Lalu ke telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam itulah saluran setengah lingkaran. Ini kan seperti lingkaran kan? Nih. Nih saluran setengah lingkaran. Itu bagian nomor 5. Selanjutnya ada koklea atau rumah siput. Nih. Ini nomor 6. Lalu yang ke-7 saraf pendengaran dan yang ke-8 ada saluran eustachius. Oke. Ini bagian-bagian telinga kita. Dari telinga bagian luar, telinga tengah sampai telinga dalam. Ada daun telinga. Ayo yang kedua apa? Liang telinga. Yang ketiga gendang telinga. Yang keempat tulang-tulang pendengaran, ya, ada tulang sangurdi sama tulang landasan. Yang kelima ada saluran setengah lingkaran. Yang keenam ada rumah siput atau koklea, yang ketujuh ada saraf pendengaran, dan yang kedelapan adalah saluran eustachius. Oke, kita lihat satu-satu apa fungsinya.
Nih, daun telinga. Coba baca Jesselyn, berfungsi apa fungsinya? Ayo. Berfungsi menangkap getaran bunyi. Iya, berfungsi menangkap getaran bunyi. Yang mana daun telinga? Yang ini? Coba lihat, Miss. Yang mana daun telinga? Yang ini? Yang ini? Benar atau salah? Salah. 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 Kalau kita ngestu yang ini katanya. Berarti daun telinga yang bagian luar ya. Ingat, daun telinga yang bagian luar fungsinya untuk menangkap getaran bunyi. Jadi yang kemarin pernah Miss kasih lihat gambar kan, getarannya itu sampai ke telinga kita. Nah, jadi fungsinya ini, daunnya ini menangkap getaran tersebut. Getarannya akan ditangkap melalui daun telinga kita. Makanya bentuknya seperti setengah lingkaran ini. Jadi getarannya itu masuk nanti ke dalam telinga kita, menangkap getaran bunyi. Oke. Masih telinga bagian luar kan? Lanjut yang ke nomor 2. Liang telinga. Ayo Christopher baca. Liang telinga, terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Terdapat juga kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Oke, yang mana liang telinga, Christopher? Yang ini? Iya, ini liang telinga ya. Liang telinga yang kedua. Nih, liang telinga. Apa fungsinya? Nah, di dalam saluran ini, ya, di dalam saluran setelah tadi getaran bunyi itu ditangkap, setelah getaran bunyinya ditangkap, nah masuk dia ke liang telinga. Di liang telinga ada rambut halus. Fungsinya apa? Menghalangi debu, air saat misalnya kita sedang berenang atau debu saat di luar ruangan. Jadi menghalangi debu dan air agar tidak masuk ke dalam telinga kita. Di sini ada rambut-rambut halusnya sepanjang liang telinga ini. Makanya sering telinga kita jorok kan dan harus dibersihkan selalu kan? Ya. Karena debu sudah terperangkap di sini. Kalau tidak ada rambut-rambut halus atau debu ya, rambut-rambut halus sepanjang liang telinga kita, maka debu akan langsung masuk ke dalam. Dan itu bisa mengganggu pendengaran kita. Ya. Nih, di dalam saluran ini ditangkaplah debu-debu dan juga air supaya tidak masuk ke gendang telinga kita. Oke? Terdapat juga kelenjar minyak dan kelenjar keringat di dalam. Supaya ya liang telinga kita tetap sehat. Ya. Tetap lembab, tetap sehat. Menangkap debu dan juga air yang masuk ke telinga. Oke? Lanjut yang bagian 3. Ada gendang telinga. Yang mana gendang telinga si Ruby? Ruby yang mana gendang telinga? Iya. Nih, gendang telinga. Yang nomor 3. Nih, gendang telinga yang di sini. Setelah bagian gendang telinga, liang telinga, yang ketiga adalah gendang telinga. Fungsinya apa? Ruby baca. Gendang telinga berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Iya. Fungsinya menerima getaran bunyi dari daun telinga. Jadi bunyi tadi akan diterima di gendang telinga. Ini hati-hati gendang telinga. Jangan kalau korek kuping terlalu dalam nanti bisa merusak gendang telinga kita. Nih, gendang telinga.
Jadi getarannya itu langsung ditangkap oleh gendang telinga dan nanti akan disalurkan ke tulang-tulang pendengaran. Oke, itu yang ketiga ya. Tulang-tulang pendengarannya yang mana? Chelsea Flawina. Yang mana tulang-tulang pendengarannya? Ini ya. Kelihatan kan? Nih. Iya. Ini yang keempat, tulang-tulang pendengaran. Fungsinya apa? Tulang-tulang pendengaran berfungsi meneruskan getaran bunyi ke koklea. Iya. Fungsinya meneruskan getaran bunyi ke koklea. Setelah diteruskan dari gendang telinga meneruskan ke tulang-tulang pendengaran meneruskan ke koklea. Oke. Nih, saluran setengah lingkaran, lanjut. Yang mana saluran setengah lingkarannya? Iya, ini ya. Kelihatan kan dia seperti setengah lingkaran kan? 3 saluran setengah lingkaran. Nih. Semua melingkari. Ya, bisa ya. Jadi saluran setengah lingkaran. Fungsinya adalah untuk, coba baca Jason. Berfungsi membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Iya, dia berfungsi membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Jadi keseimbangan tubuh kita ini diatur juga di telinga. Ya. Berfungsi mempertahankan keseimbangan tubuh kita agar tidak jatuh. Nih, fungsi dari saluran setengah lingkaran. Oke. Lanjut. Berikutnya, si kokleanya yang mana? Atau rumah siput kita sebut ini. Rumah siput, iya. Seperti siput kan? Lingkaran dia, koklea. Nih, seperti rumah siput. Fungsinya adalah untuk, Michelle Sachiko, ya baca. Michelle? Berfungsi menerima dan meneruskan gerak bunyi ke saraf pendengaran. Bukan gerak, getaran. Getaran. Getaran bunyi ke saraf pendengaran. Ya. Nih, rumah siputnya tadi setelah dari tulang pendengaran. Nah, bunyinya sampai ke koklea katanya tadi kan. Nah, dari koklea ini, lingkaran ini, rumah siput ini akan disambungkan ke saraf pendengaran. Oke, yang mana saraf pendengarannya? Oh, ketinggalan ya saraf pendengaran sama Miss ya? Oh iya. Saraf pendengaran yang iya, semua sudah tahu. Tuh, sampai nggak kelihatan lagi. Pak ya. Miss clear dulu. Nah, ini dia. Jadi ini saraf pendengaran kita. Sampailah ini nanti di bawah ke otak. Oke, nih saraf pendengaran. Saraf pendengaran. Fungsinya apa? Meneruskan bunyi ke otak. Jadi nanti melalui saraf ini bunyi itu atau getaran itu dibawa ke otak, nanti otak kita yang mencerna. Oh, itu bunyi apa? Misalnya kamu udah biasa dengar bunyi gonggongan anjing ya kan? Jadi kalau kamu dengar, walaupun kamu nggak lihat anjingnya, kamu dengar suara gonggongannya, otak kamu udah langsung tahu, oh itu suara anjing. Atau di jalan kamu dengar suara ambulan, karena kamu udah tahu itu suara ambulan. Nah, jadi kalau kamu tidak lihat lagi ambulannya tapi dengar suara, nanti otakmu langsung mencerna itu adalah suara ambulan begitu. Ya. Atau kamu baru pertama kali dengar suara seseorang, misalnya sepupu kamu datang dari jauh, ya, datang. Nah, kamu dengar suaranya pertama kali, nanti di otak kamu akan mengingat itu suaranya. Jadi suatu saat nanti misalnya dia datang lagi, terus kamu dengar suaranya mengetuk dari pintu rumah kamu, belum kamu buka pintunya, kamu udah tahu, oh itu suara sepupu saya, gitu. Jadi udah disimpan, udah dicerna di otak. Oke, yang satu lagi ada
saluran eustachius ya. Yang mana? Ini dia yang ke bawah ya, saluran eustachius. Iya. Semua menandai. Oke. Berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dan faring ya. Faring itu apa? Bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Jadi terhubung ya organ kita melalui saluran eustachius ini. Jadi organ-organ tubuh kita ini terhubung semua. Oke? Oke, sudah. Ada yang mau ditanya sampai sini? Jadi nanti kalau Miss kasih ada gambar telinga, Miss tanya yang mana dia saluran eustachius, sudah tahu ya. Lalu yang mana dia liang telinga, sudah tahu ya. Oke, ada yang mau ditanya? Oke, Miss yang tanya dulu. Yervan, apa saja bagian dalam telinga? Bagian dalam telinga kita yang mana saja? Yervan. Daun telinga. Daun telinga? Telinga bagian dalam yang misalnya. Apa saja bagian dalam? Bagian dalam ada yang ininya apa namanya? Lupa. Hah? Ini gendang telinga. Yang lain setuju? Telinga bagian dalam yang misalnya. Tidak. Telinga bagian dalam itu yang Saluran setengah lingkaran, saluran lingkaran, saraf pendengaran, koklea, dan saluran eustachius. Oke. Nih, saluran setengah lingkaran. Nih. Lalu koklea. Nih, lalu apa? Saraf pendengaran. Ini. Yang terakhir, saluran eustachius. 1, 2, 3, 4. Ini telinga bagian dalam. Ya, telinga bagian dalam. Saluran setengah lingkaran, koklea, saraf pendengaran, dan saluran eustachius. Chelsea Flavina udah tadi ya. Siapa yang belum ini? Leonard Tristan. Ini yang tutup kamera nih. Leonard Tristan. Telinga bagian luar yang mana saja? Leonard Tristan. Telinga bagian luar yang misalnya, yang mana saja? Yang lain diam ya. Yang lain diam, Miss tanyanya Leonard. Ayo. Kenapa ditutup lagi kameranya? Telinga bagian luar. Di-unmute dong. Mana bisa Miss dengar ini? Ayo. Daun telinga. Yang mana daun telinga? Ini ya. Lalu satu lagi yang mana? Liang telinga. Liang telinga. Ini. Oke, good. Ini telinga bagian luar. Nah, yang terakhir telinga tengah. Telinga tengah, Quincy. Yang mana Quincy? Telinga tengah. Apa saja telinga bagian tengah? Tulang-tulang pendengaran. Gendang telinga. Lalu apa lagi? liang telinga. Apa? Tulang-tulang pendengaran. Tulang pendengaran. Pendengaran. Gendang telinga. Iya. Gendang telinga dan liang pendengaran. Nih. telinga. Ini. Tuh. Oke, bisa ya bagian-bagian telinga. Kita lanjut ke proses mendengar. Kira-kira gimana sih kita bisa mendengar? Nah, di buku kamu sudah lengkap.
Kamu dapat mendengar bunyi ketika bunyi mencapai telingamu. Gelombang bunyinya akan ditangkap daun telinga, lalu menggetarkan gendang telinga. Perhatikan proses mendengar. Ya, di halaman 101. Proses mendengar. Katanya apa tadi? Bunyi akan mencapai telinga kita kan? Nih, gelombang bunyinya. Yang pertama, getaran dari sumber bunyi akan sampai di telinga kita, lalu masuk dia, ditangkap di daun telinga, ya kan? Fungsi daun telinga tadi apa? Menangkap getaran bunyi. Oke, yang pertama tadi, menangkap getaran bunyi. Lalu yang kedua, gelombang bunyinya ditangkap daun telinga. Nih, masuk dia ke dalam. Oke, yang kedua. Lalu yang ketiga, lihat panahnya. Masuk dia ke mana? Gelombang bunyi melalui liang telinga. Tetap masuk, diteruskan melalui liang telinga. Jadi misalnya debu tadi ikut masuk akan terperangkap di sini ya, sepanjang saluran liang telinga kita. Oke, getarannya diteruskan di liang telinga. Lanjut yang nomor 4. Sampailah dia di gendang telinga kita. Nah, bunyi tadi akan menggetarkan gendang telinga kita. Ini dia. Bunyi menggetarkan gendang telinga, ya. Ingat, bunyi itu adalah energi kan? Dia bisa menggetarkan. Bahkan kalau bunyi sangat kuat bisa memecahkan kaca, kan bisa katakan kemarin. Jadi, bunyi itu akan menggetarkan gendang telinga kita, nih. Lalu yang kelima, apa yang kelima? Coba dibaca, Rain. Quote suaranya, Rain Chang. Yang kelima, nih panahnya, getaran. Yuk, quote suaranya, nggak dengar. Getaran gendang. Getaran gendang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Iya, jadi setelah gendang telinganya bergetar, getaran gendang telinga tadi akan menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Nih tulang-tulang kita, tulang-tulang pendengarannya akan ikut bergetar juga. Itu yang kelima. Lalu yang keenam. Yang keenam, Grace Natali. Ya, baca yang keenam. Koklea. Nih, koklea. Koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimkan ke saraf pendengaran. Iya. Kokleanya tadi akan menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Dari tulang kita yang bergetar, tulang pendengarannya yang bergetar, ditangkap dia di rumah siput ini. Seperti rumah siput kan? Menangkap getaran tadi, lalu mengirimnya ke apa yang paling dekat dengan dia? Nih, saraf pendengaran. Lanjut yang nomor 7. Baca saraf pendengaran. Carl Nelson. Carl Nelson. Ya, Miss. Saraf pendengaran. Mengirim rasang bunyi ke otak-otak. Menerjemahkan bunyi yang didengar. Oke, terakhir setelah dari koklea rumah siput ini dikirim ke saraf pendengaran, nanti saraf pendengarannya mengirim ke otak. Maka otak yang menerjemahkan bunyi yang didengar. Makanya kamu tahu saat dengar miau itu suara kucing. Saat dengar suara Miss Elida mungkin kamu udah ingat suara Miss gitu. Ya kan? Lalu misalnya dengar suara mobil papamu misalnya udah dekat, papa udah pulang gitu. Suara motor mamamu, mama udah pulang. Jadi akan diterjemahkan oleh otak kita. Itu dia proses mendengar. Oke, ada yang mau ditanya? Enggak, Miss. Tidak, Miss.
Tidak, Miss. Paham? Tidak, Miss. Paham ya? Oke, waktu kita sudah habis. Nanti kita lanjut lagi di hari Sabtu ya. Iya, Ya. Oke. Nanti Miss kalau ada kesempatan lagi, Miss kasih kuis lagi ya tentang pendengaran. Jadi Miss tahu kalian. Oke? Baca lagi bukunya. Kalau tidak ada pertanyaan, tugasnya yang Miss kirim kerjakan ya. tugasnya kuisis. Ya, hari ini Miss kirim tugas kan Miss katakan tadi di Google Classroom. Kamu periksa tugasnya itu melalui link Quizzes ya. Oke. Bye. Kelas 3D. 4D, Miss, 4D. Bye kelas 4D. Bye, Miss. Bye, Miss. Bye, Miss. Bye, Miss. Bye, Miss.